Halo Virgo, jumpa lagi dengan saya Adi di Telearkana. Ya, ini bacaan untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan ya. Sedikit update pergerakan langit untuk Minggu 18 Mei sampai 24 Mei. Ini berpusat pada tanggal 18 Mei hari ini dan 19 Mei dan 20-21 Mei ya. Jadi 18 Mei di sini ada Merkuri konjang Uranus, di mana Merkuri di sini berada satu titik bersama Uranus ya. Nah, Merkuri di sini adalah planet komunikasi dan Uranus di sini adalah planet disrupsi dan rebellion gitu ya. Nah, di sini nanti akhirnya akan banyak berita-berita yang mengejutkan baik dari media massa maupun lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita ya, terkait macam-macam aspek dalam kehidupan kita gitu ya. Lalu kemudian di sini nanti juga akan ada banyak bermunculan ide-ide baru gitu ya dari teman-teman gitu ya. Dan otaknya Virgo di sini nanti juga akan semakin ditingkatkan kemampuannya gitu ya. Apalagi teman-teman Virgo di sini yang pay attention to the details gitu ya. Jadi nanti akan semakin kritis, akan semakin analitis gitu ya. Jadi ini momen-momen yang pas untuk misalnya dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya menganalisa gitu ya, menganalisa lalu kemudian eh, ide-ide kreatif gitu ya, tim-tim kreatif gitu ya, dan ini sebaiknya dilampiaskan bisa dalam bentuk writings gitu ya, menulis artikel atau membuat intinya apa itu konten-konten ya, konten-konten di YouTube atau konten-konten di apapun platformnya ya. Jadi bisa dipergunakan untuk ide-ide kreatif gitu ya, aktivitas-aktivitas yang melibatkan creativity gitu ya. Jadi kita bisa melampiaskan itu dengan lebih baik. Karena kalau tidak dilampiaskan teman-teman ya, di sini kita bisa menjadi cemas gitu ya, karena dorongan-dorongan untuk semakin mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita ke dalam sebuah kreasi atau apapun itu medianya, apapun wadahnya gitu ya, itu tidak tersampaikan gitu ya. Jadi di sini kita diminta untuk menyalurkan itu, apalagi teman-teman Virgo di sini juga rentan dengan overthinking ya. Jadi jangan sampai hal ini tidak dilampiaskan dengan jalur yang benar gitu ya. Lalu kemudian negatifnya adalah kita diminta untuk tidak bersikap reaktif apapun itu yang muncul ke permukaan ya, informasi-informasinya. Tentunya informasi-informasi ini, berita-berita ini itu banyak yang sifatnya shocking soda ya, intinya di sini mengejutkan gitu ya. Jadi kita diminta untuk tidak reaktif, kita tampung dulu apapun informasinya, kita telaah, kita analisa kebenarannya, baru kita mengambil sebuah keputusan. Jadi intinya jangan terburu-buru untuk mengambil tindakan gitu ya, dengan adanya Merkuri konjang Uranus di sini. Dan di 18 Mei ini Mars juga mulai meninggalkan rumahnya di Aries dan mulai masuk ke ranah Taurus ya. Jadi di sini kita akan semakin terdorong untuk bersemangat membangun yang sifatnya jangka panjang ya, dan khususnya terkait sisi material gitu ya, sisi infrastruktur. Kalau misalnya teman-teman di sini sedang mengusahakan terkait perdagangan, mungkin kalian akan tertarik untuk merenovasi tempat usaha kalian ya, ruko kalian ya, mengganti catnya atau mengganti desainnya. Lalu kemudian kendaraan-kendaraan niaga dan peralatan-peralatan yang mendukung untuk jualan itu mulai dikalibrasi ulang, mulai diservis gitu ya. Seperti itu ya, dan teman-teman juga mungkin akan semakin tertarik untuk renovasi rumah, lalu kemudian memindah-mindah perabotan yang ada di rumah supaya tidak bosan dan terlihat lebih estetik gitu ya. Dengan adanya Taurus di sini intinya adalah stability, kenyamanan, dan dilingkupi dengan luxurious living ya. Taurus di sini senang sekali dengan hal yang berkutat itu. Dan tentunya Taurus di sini juga membawa dampak peningkatan stamina ya, bagi kita nanti akan semakin terdorong untuk mulai rajin berolahraga, mulai rajin untuk melakukan yoga dan sebagainya yang terkait peningkatan stamina gitu ya, untuk kesehatan tubuh yang jauh lebih baik. Dan ini juga untuk teman-teman yang sedang
masa-masa belajar, masa-masa studi gitu ya, ini akan semakin meningkatkan ketekunan kita gitu ya terkait apapun itu konteksnya, usaha, studi maupun apapun itu usahanya ya. Lalu kemudian tanggal 19 Mei Venus masuk ke Cancer ya, ini akan energi yang istilahnya menjadi bantalan ya, yang menjadi sesuatu hal yang melembutkan energi Merkuri konjung di Uranus di sini ya, di mana Merkuri konjung di Uranus di sini sangat meledak-ledak gitu ya, dan ini sifatnya sangat tiba-tiba, tajam gitu ya, dan disruptif. Di sini ketika 19 Mei Venus masuk ke Cancer, kita akan lebih pada ditarik untuk ke feelings gitu ya. Venus di sini adalah Dewi Cinta dan masuk ke Cancer, di mana Cancer ini adalah zodiak yang sangat menyayangi dan protektif terhadap orang-orang yang dia sayangi gitu ya. Jadi kita di sini akan semakin terdorong untuk fokus melindungi energi dari sisi personal gitu ya, melindungi energi kita sendiri, istirahat, rest and rejuvenate, dan khususnya dengan orang-orang di sekitar kita, kita akan lebih pada semakin tertarik untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang yang dicintai gitu ya, dan memprioritaskan ketika hal itu terjadi, kita akan menjadi lebih vulnerable gitu ya, menjadi lebih rentan, menjadi lebih ingin untuk curhat gitu ya, mengeluarkan apa yang ada di hati gitu ya dengan orang-orang di sekitar kita yang kita cintai tersebut gitu ya. Jadi kita lebih jujur dan lebih terbuka gitu ya. Lalu kemudian di 20 Mei terakhir di weekend gitu ya, matahari mulai masuk ke Gemini, Sun in Gemini, it's Gemini season gitu ya. Bagi teman-teman Gemini di sini cross watcher ya, yang mungkin tertarik untuk melihat apa yang terjadi dengan teman-teman Virgo di sini. Selamat ulang tahun ya, dan di sini di Gemini season tidak luput juga teman-teman Virgo juga akan terkena dampaknya, di mana kita akan lebih berfokus pada intinya rasa-rasa penasaran, lebih playful gitu ya, terus kemudian kita lebih mudah dalam berkomunikasi, kita lebih adaptif di level sosial gitu ya, bersama orang-orang sekitar, dan ini waktu yang bagus juga untuk eksplorasi hal-hal yang baru, untuk menulis tadi ya, writing tadi ya, mengungkapkan apa yang ada di isi kepala kita gitu ya, apa yang ada di isi hati kita ke dalam sebuah bentuk buku atau tulisan gitu ya, artikel. Dan ini juga menariknya adalah bagi teman-teman Virgo di sini yang memiliki profesi sebagai pengajar gitu ya, ini waktu yang tepat untuk transfer ilmu gitu ya. Jadi proses belajar mengajar akan lebih dimudahkan di sini dengan adanya Gemini season, karena Gemini itu under Merkuri. Merkuri di sini adalah planet komunikasi dan intelektual gitu ya. Oke, kita masuk saja ke energi Virgo di sini. Mohon bantuan semesta bagi teman-teman Virgo di sini, energi apa yang paling menonjol untuk mereka minggu ini. Untuk teman-teman Virgo, let's stepping into Virgo energy. Shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, Virgo. Energi yang paling menonjol adalah walking away. Ya, di sini sepertinya teman-teman Virgo ingin melarikan diri dari sesuatu gitu ya. Melarikan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu, saya tidak tahu ini apa. Kita coba tanya what's the tea gitu ya. Kita klarifikasi dengan what's the tea. Kira-kira apa ini semesta, walking away dari mana, terkait apa. Saya merasakan banyaknya energi escaping ya dari teman-teman earth sign di sini. Saya baru saja juga melakukan reading untuk teman-teman Taurus di sini yang juga banyak sekali energi-energi yang temanya escaping gitu ya, melarikan diri sejenak gitu ya. Dan di sini di teman-teman Virgo pun juga ada energi walking away, di mana teman-teman Virgo di sini lari atau istilahnya menjauh dari sesuatu gitu ya. Oke, sekali lagi semesta, terima kasih. Untuk teman-teman Virgo, what's the tea? 1 kartu Fuego.
Virgo, chemistry, intense passion, things are heating up. Ya, di sini tampaknya saya merasakan ada energi ya Ace of Wands gitu ya, passionate exercise gitu ya. Adanya energi Maxwell di sini, walking away di sini sejenak melarikan diri dari hiruk pikuknya kesibukan sehari-hari gitu ya dengan seseorang yang dicintai gitu ya. Di sini tampaknya ada keinginan untuk menghabiskan malam minggu atau Saturday night dengan seseorang yang disayang dengan rencana untuk ya sedikit melakukan passionate exercise gitu ya. Maxwell energi di sini dan di sini semakin kuat gitu ya, semakin akhir minggu dengan adanya Venus Dewi Cinta masuk ke Cancer gitu ya. Jadi energi-energi cinta di sini akan semakin diarahkan pada orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi gitu ya. Itu. Oke, mari kita masuk lebih dalam menggunakan tarot untuk teman-teman Virgo di sini. Mohon bantuan 3 kartu, 3 energi semesta untuk teman-teman Virgo di sini terkait walking away dan Virgo. Chemistry, intense passion, things are heating up. Oke. Let's shuffle the deck. 1, 2, sekali lagi 3. Oke, let's split it. Virgo di sini energi pertama, Four of Swords, ya. Di sini ada energi istirahat ya. Lalu kemudian Queen of Wands, jelas sekali. Lalu kemudian ada energi Five of Cups. Oke, bottom of the deck, Nine of Wands. Ya, ini Wounded Warrior ya. Chiron energi. Five of Wands di sini lebih pada yaitu ya kalian seperti di masa lalu sudah menghadapi banyak problems gitu ya, banyak masalah gitu ya, dan di sini kalian seperti berusaha untuk menjalani hidup ini dengan sekuat tenaga gitu ya, dengan apa yang tersisa dengan adanya Nine of Wands di sini. Dan di sini juga adanya energi yang intinya di sini tired ya, lelah gitu ya dengan adanya walking away dan Virgo tadi ya. Kalian lelah untuk menjadi seseorang yang kuat gitu ya. Virgo di sini adalah orang yang cukup kuat ya dengan pribadinya ya. Saya merasakan di sini ya kalian membutuhkan sebuah healing gitu ya, escaping sejenak gitu ya dengan adanya walking away di sini dan bottom of the deck Nine of Wands. Lalu kemudian energi pertama di sini ada energi Four of Swords ya, energi istirahat. Jadi kalian di sini di masa lalu sepertinya sudah melakukan healing dan sudah melakukan penyembuhan ya, apa itu terkait hati ataupun terkait fisik kalian ya. Di masa lalu mungkin kalian pernah atau sudah banyak mengalami banyak masalah ya. Saya merasakan di sini banyak masalah di masa lalu yang bertubi-tubi jatuh pada kalian gitu ya, dan ini mulai perlahan-lahan kalian mulai menata hidup lagi, mulai rest and rejuvenate gitu ya, lalu kemudian mulai healing gitu ya. Apapun yang kalian lakukan di sini ya, fokus pada penyembuhan hati dan penyembuhan fisik dan penyembuhan pikiran gitu, dan ini merupakan berkat dari semesta ya, blessing in disguise sekali gitu ya dengan adanya Four of Swords di sini. Lalu kemudian energi kedua di sini adalah energi Queen of Wands ya, mengejar apa yang menjadi kebahagiaannya gitu ya dengan adanya walking away dan Virgo di sini jelas sekali ya. Queen of Wands di sini adalah energi seseorang yang cukup passionate sekali gitu ya, dan dia memang benar-benar atraktif ya orangnya ya. Queen of Wands di sini sangat-sangat atraktif, sangat-sangat kreatif, sangat-sangat menggoda gitu ya dengan adanya energi Queen of Wands di sini ya. Jadi intinya kalian di sini ingin happy-happy gitu ya. Kalian mengejar apa yang membuat kalian bahagia tanpa mempedulikan orang lain mau bicara apa gitu ya, kanan kiri kondisi kalian. Intinya
kalian hanya ingin be happy gitu ya. Dan di sini tentunya dengan adanya Venus masuk di Cancer ini akan memperkuat ini ya, dengan adanya Dewi Cinta di sini masuk ke konstelasi ke zodiak Cancer, di mana ini merupakan bentuk selain menyayangi diri kalian sendiri juga menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Jadi kalian seperti intinya memaintain sebuah relasi ini dengan ya salah satunya adalah passionate exercise ya. Ya saya rasa juga ya enggak perlu ditutup-tutupi juga, enggak perlu malu juga gitu ya. Intinya passionate exercise di sini memang secara kenyataannya ya itu adalah lem ya bagi suatu relasi gitu ya. Tentunya hubungan tanpa adanya sexual energi di sini, ketertarikan antara feminin dan maskulin khususnya terkait hal fisik itu tentunya akan menjadi sedikit hambar gitu ya. Dan kalian berusaha untuk merekatkan kembali energi itu dengan yaitu tadi ya passionate exercise, sexual energi dengan adanya fuego di sini sejenak melupakan pekerjaan dan happy bersama pasangan. Lalu energi ketiga di sini ada energi Five of Cups, gitu ya. Ini regret ya. Intinya kalian melupakan kesedihan di masa lalu gitu ya, dan kalian mencoba untuk berfokus pada dua cup yang masih standing atau yang berdiri di belakang kalian gitu ya. Dan Two of Cups di sini adalah ya love gitu ya, cinta gitu ya. Itu dengan adanya energi Five of Cups. Oke, kita klarifikasi lebih dalam. Untuk teman-teman Virgo semesta, dengan adanya 3 energi ini mohon bantuan klarifikasinya. Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, let's split it. Four of Swords diklarifikasi dengan Two of Pentacles. Lalu kemudian Ten of Cups. Lalu kemudian Eight of Wands. Saya langsung saja teman-teman Virgo ya, saya klarifikasi semua masing-masing energinya. Queen of Wands di sini diklarifikasi dengan Page of Swords. Lalu kemudian Three of Swords. Lalu kemudian Seven of Pentacles. Lalu kemudian untuk Five of Cups di sini diklarifikasi dengan The Chariot. Lalu kemudian High Priestess. Lalu kemudian Magician, luar biasa. Banyak major energi ya di kartu ketiga ya teman-teman ya. Banyak major energi. Di sini energinya cukup baik ya teman-teman ya. Bottom of the deck, Three of Wands. Ya, dengan adanya bottom of the deck, Three of Wands di sini, itu teman-teman sudah mendapatkan apa yang diinginkan ya. Jadi intinya di sini adalah Three of Wands di sini adalah tinggal kalian mengembangkan ya. Mengembangkan dan eksekusi gitu ya, apa yang sudah kalian rencanakan di masa lalu gitu ya. Intinya kalian sudah intinya lepas dari masalah yang bertubi-tubi di masa lalu, kini kalian sudah melaluinya dan waktunya untuk istirahat gitu ya. Waktunya untuk istirahat, waktunya untuk walking away, menikmati bersama orang-orang yang dicintai, dan kalian diminta untuk intinya di sini Three of Wands di sini sudah ada di depan mata ya. Sedikit lagi bisa jadi 3 hari lagi ya, 3 hari lagi yang kemungkinan jatuh pada sekitar hari Kamis atau Jumat gitu ya, dan itu bertepatan dengan Venus masuk ke Cancer dan matahari masuk ke Gemini gitu ya, Sun in Gemini gitu ya. Jadi nanti kalian akan ada banyak di sini obrolan-obrolan terkait ya masa depannya mau dibawa kemana gitu ya, hubungan ini nanti mau dibawa kemana, kalian nanti mau usaha apa, rumah kalian di mana gitu ya.
mau anak berapa gitu ya. Jadi ini saya tampaknya ada energi-energi komunikasi di sini dengan adanya Three of Wands. Ya, oke. Energi pertama, Four of Swords itu diklarifikasi dengan Two of Pentacles, Ten of Cups, dan Eight of Wands. Ya, jadi intinya di sini kalian di masa lalu ya, atau di energi pertama di sini kalian berusaha untuk juggling. Juggling apa? Juggling material gitu ya, pekerjaan gitu ya. Kalian berusaha untuk menyeimbangkan sisi finansial kalian sambil beristirahat, memulihkan kemampuan kalian, memulihkan kekuatan pentacles kalian gitu ya. Dengan motivasi itu untuk kebaikan keluarga gitu ya. Dengan adanya Ten of Cups di sini itu adalah happy home, happy family gitu ya. Jadi di sini demi kebahagiaan keluarga atau demi kebahagiaan kalian di sini yang paling ultimate, Ten of Cups di sini kalian berusaha untuk juggling secara finansial, dan di sini Eight of Wands di sini lebih pada berfokus pada recovery ya. Recovery terkait finansial. Ini sepertinya di masa lalu kalian banyak sudah kehilangan intinya dari sisi material ya, banyak kehilangan dan banyak masalah bertubi-tubi sampai akhirnya cukup menghancurkan sisi finansial kalian, dan ini adalah momen di mana kalian mulai bangkit kembali, menyusun kembali kehidupan kalian, terutama energi-energi pentacles kalian, modal-modal apa yang kalian punya di sini diminta untuk disusun kembali, dikumpulkan, lalu kemudian dikembangkan dengan adanya energi Three of Wands tadi ya, dan itu akan semakin membuat kalian berfokus untuk mengembangkan itu, dan intinya di sini adalah kembali bangkit ya setelah keterpurukan gitu ya, dan dengan adanya motivasi happy home, happy family di sini ya. Jadi itu merupakan salah satu bentuk healing kalian. Dan energi kedua ada energi Queen of Wands yang diklarifikasi dengan Page of Swords, Three of Swords, dan Seven of Pentacles. Gitu ya. Jadi di sini saya merasakan adanya energi intinya mencoba-coba ya. Page of Swords di sini adalah coba-coba. Intinya kalian berusaha untuk cek-cek ombak dulu. Page of Swords di sini juga bisa berarti kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak udara, Gemini, Libra, Aquarius ya. Dan di sini kalian mencoba untuk cek-cek ombak dengan harapan kalian bisa healing gitu ya. Bisa healing, dan dengan adanya kalian mengejar apa yang kalian membuat kalian bahagia ini, kalian juga menganalisa gitu ya. Menganalisa kembali lagi itu tadi, misi utama kalian adalah bangkit dari keterpurukan finansial gitu, dan jadi kalian di sini seperti intinya mencoba kembali gitu ya, mencoba kembali, mencoba bangkit kembali dengan mempelajari apa yang ada di lingkungan kalian gitu ya, dan berusaha untuk menyembuhkan sisi kehilangan finansial. Jadi Three of Swords di sini adalah healing terkait ya sisi finansial yang hancur gitu ya di masa lalu. Jadi kalian seperti menganalisa lagi gitu ya, dan kalian kembali passionate dengan adanya Queen of Wands di sini ya. Kembali passionate mengejar apa yang membuat kalian bahagia, passion kalian gitu ya, hobi kalian gitu ya, tanpa mempedulikan omongan orang-orang sekitar. Dan di sini Queen of Wands di sini saya merasakan juga ada energi hobi. Mungkin teman-teman di sini yang mungkin hobi apapun itu ya, olahraga, kesenian, atau hobi writing, mungkin menulis literatur, itu kalian akan semakin terfokus pada hal itu, dengan harapan itu bisa kalian jual, bisa menghasilkan sebuah energi pentacles yang baru, dan kalian kembali bangkit lagi dari keterpurukan finansial gitu ya. Lalu kemudian bisa jadi juga dengan adanya energi Fuego tadi ya, dan walking away tadi, teman-teman seperti ada energi flirting gitu ya, flirting dengan seseorang yang kalian sayangi di sini ya, dengan harapan nanti mungkin weekend nanti mungkin bisa
melepaskan passionate exercise ini ya. Lalu kemudian Five of Cups di sini diklarifikasi dengan The Chariot, High Priestess, dan The Magician gitu ya. Ini semua major arcana ya. Jadi ini ada sebuah intinya saya merasakan ada sebuah revelation ya. Ada sebuah sesuatu yang terungkap nantinya ya di akhir minggu, di mana itu nanti akan apapun itu informasinya itu akan semakin membuat kalian untuk bersemangat maju menuju kemenangan dengan adanya energi The Chariot di sini. Dan uniknya energi The Chariot di sini bukan dilambangkan oleh kereta ya teman-teman, tapi dilambangkan dengan eagles gitu ya, burung yang cukup besar gitu. Jadi kalian tidak hanya bergerak maju ke depan lagi seperti layaknya kereta, tapi di sini kalian terbang gitu ya. Intinya di sini kalian eh, mengejar sebuah kemenangan itu, karena kembali lagi The Chariot di sini adalah kalau di Classic Rider Waite itu adalah seorang kesatria atau pahlawan yang dia sudah menang di peperangan yang lama dan dia mencari kemenangan di peperangan yang baru di tempat yang lain gitu ya. Dan di sini kemenangan ketika dia mencari kemenangan itu dengan terbang tinggi gitu ya. Jadi sudah bukan lagi berjalan lagi menggunakan kereta kuda, tapi lebih pada terbang tinggi di langit dengan adanya energi The Chariot gitu ya. Lalu kemudian di sini ada energi High Priestess. High Priestess di sini adalah intuisi, juga bisa rahasia dari semesta, teman-teman, yang notabene di sini belum boleh untuk diungkapkan. Tapi suatu saat semesta di masa yang akan datang gitu ya, bisa di ini bikin nanti semesta akan membukakan sebuah tabir kebenaran gitu ya. Apapun itu, dan ini akan membuat kalian semakin terbang tinggi gitu ya. Lalu kemudian diklarifikasi juga dengan energi The Magician gitu ya. Jadi memang The Magician di sini adalah manifestor energi gitu ya. Ini adalah sebuah manifestasi kalian ketika kalian rest and rejuvenate di minggu-minggu yang lalu ya, dengan adanya energi Four of Swords di sini. Kalian menata lagi sisi finansial kalian dari scratch gitu ya. Dari apa yang tersisa itu kalian kumpulkan, lalu kemudian dari situ kalian berusaha mengembangkan itu, dan saat ini dalam waktu dekat ke depan itu nanti akan termanifestasi dengan baik gitu ya. Dan apapun yang dimanifestasikan oleh kalian di sini, semesta seperti merahasiakannya dengan adanya energi High Priestess di sini. Dan kalian hanya diminta untuk mendengarkan intuisi kalian, mengejar kemenangan dengan mendengarkan intuisi kalian. Dari situ semesta akan menunjukkannya gitu ya, jalan-jalan yang harus kalian tempuh, dan intinya hasilnya gitu ya. Dan ini merupakan manifestasi dari energi regret ya, energi penyesalan karena mungkin di masa lalu ada itu tadi ya, keterburukan finansial, dan kalian berfokus pada Two of Cups yang di belakang, berfokus pada kekuatan yang kalian punya dengan orang-orang yang masih sayang sama kalian di sekitar kalian gitu ya. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta. Mohon bantuan semesta, mohon saran untuk teman-teman Virgo di sini. Di sini saya merasakan adanya energi Cancer ya, The Chariot tadi ya, bisa jadi tanggal 19 Mei adalah pivot point ya, hari yang penting untuk kalian ya teman-teman Virgo ya. Di situ Venus mulai masuk ke Cancer, di mana ya kalian akan semakin terpacu untuk rejuvenate energi dan melindungi orang-orang yang kalian cintai gitu ya, dengan apapun ekspresinya gitu ya. Lalu di sini juga ada High Priestess, di sini juga ada energi Pisces, ada energi Virgo juga, ada energi The Magician, di sini ada energi Gemini, gitu ya, Gemini dan Virgo juga. Lalu kemudian ada apa lagi tadi ya, Queen of Wands di sini, Aries, Leo, Sagittarius. Lalu kemudian ya. Jadi intinya di sini 3 sign ya, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Lalu kemudian air sign, Gemini, Libra, Aquarius, dan water sign ya.
Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, let's shuffle the deck. Semesta mohon bantuan saran untuk teman-teman Virgo di sini. Oke, sekali lagi. Let's split the deck. Saran pertama, Seven of Wands. Lalu kemudian Two of Swords. Lalu kemudian Queen of Wands. Keluar lagi teman-teman. Bottom of the deck, Eight of Swords. Ya, kembali lagi ya teman-teman Virgo ya. Di sini dengan adanya energi Eight of Swords dan Two of Swords di sini, teman-teman diminta untuk melampiaskan ya apapun itu bentuk overthinkingnya. Jadi Eight of Swords di sini adalah self-limiting belief, di mana adanya belief-belief atau ketakutan-ketakutan yang notabene tidak nyata ya. Di sini kalian diminta untuk melampiaskan itu, menyampaikan itu pada orang-orang yang kalian sayang, atau kalian lampiaskan berupa kalian menganalisa pekerjaan kalian gitu ya, atau menuangkannya dalam sebuah jurnal, atau menuangkannya dalam sebuah tulisan gitu ya, writings, atau membuat apapun itu ya, katarsisnya ya. Jadi intinya di sini kalian apa yang ada di pikiran kalian itu jangan disimpan gitu ya, jangan disimpan sendiri, luapkan itu, tulis itu ke dalam sebuah tulisan gitu ya. Syukur-syukur nanti kalau itu adalah hasil buah pemikiran yang bagus, itu bisa termanifestasi ya nanti ya. Kembali lagi, saya merasakan di sini journaling sangat penting ya teman-teman ya Virgo ya. Journaling sangat penting dan kalian memang didorong oleh semesta untuk melakukan itu supaya kalian tidak terlalu overthinking. Kembali lagi, energi Merkuri kunjung Uranus di sini memang memaksa kita untuk semakin overthinking, berpikir, padahal apa yang kita pikirkan itu semuanya masih belum terjadi dan bahkan belum ada di depan mata kita gitu ya. Itu. Lalu kemudian semesta juga bilang Seven of Wands di sini adalah kembali lagi bertahan untuk menang ya, keep going, jangan berhenti ya. Di sini tetap bertahan. Tadi ada energi Nine of Wands juga, Wounded Warrior di sini. Wounded Warrior di sini selain energi capek ya, tapi juga energi intinya mencoba tanpa lelah gitu ya, mencoba terus gitu ya, jangan pernah menyerah gitu ya dengan adanya Nine of Wands di sini gitu ya. Lalu kemudian semesta juga bilang Two of Swords, kembali lagi apa yang menjadi di pikiran kalian, kebimbangan-kebimbangan itu analisa sekali lagi apakah itu nyata atau tidak. Kalau tidak nyata ya tidak perlu dipikirkan gitu ya. Kalau misalnya ini adalah terkait ketakutan-ketakutan kalian, tuangkan itu dalam sebuah tulisan gitu ya, atau ini harapan-harapan kalian ke depan gitu ya, tuangkan dalam sebuah tulisan, journaling gitu ya, atau sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian gitu ya, mohon maaf gitu ya. Itu lalu kemudian di sini Queen of Wands ya, kembali lagi mengejar apa yang membuat kalian bahagia dengan adanya Queen of Wands gitu ya. Be kreatif gitu ya. Karena Queen of Wands di sini adalah orangnya selain dia passionate, dia sangat sensual gitu ya, dia juga happy go lucky gitu ya energinya. Dan di sini Queen of Wands juga kreatif gitu ya, dengan apapun itu jalan pemikirannya dan passionnya gitu ya. Oke, mari kita lihat dari sisi monologi untuk teman-teman Virgo di sini. Kembali lagi ada tadi energi The Magician ya. Jadi manifestasikan ya, healing kalian, manifestasikan yang baik-baik ya teman-teman Virgo ya. Dalam bentuk apapun, journaling atau intinya meditasi juga bisa gitu ya. Afirmasi gitu ya. Karena itu nanti akan sangat-sangat berguna sekali. Oke, let's shuffle deck 1,
2, 3. Oke, teman-teman Virgo di sini mendapatkan fixed moon, hold your vision. Ya, jelas sekali ya. Jadi teman-teman di sini diminta untuk journaling ya. Hold your vision. Seven of Wands, teman-teman ya. Seven of Wands, meditasi. You are in a protective bubble di sini ya. Jadi apapun hal-hal negatif yang masuk, yang menyerang ke pemikiran kalian, yang menyebabkan kalian overthinking di situ, abaikan. Lihat dari sisi realitanya, apa yang ada di depan mata kalian itu yang sesungguhnya gitu ya. Jadi apa yang ada di pikiran kalian itu benar-benar tidak nyata. Gitu ya. Jadi intinya di sini kalian diminta untuk journaling, hold your vision. Mungkin bisa membantu juga kalau misalnya teman-teman Virgo di sini melakukan vision board ya. Jadi seperti kalian membuat sebuah papan atau dalam bentuk kertas ukuran A3 atau A2 gitu ya, lalu kalian menempel-nempel kolase gitu ya, collage gitu ya. Apa-apa saja yang kalian inginkan di situ ya. Harapan-harapan kalian di masa depan, karena itu juga merupakan bentuk manifestasi. Setelah kalian melakukan itu, setelah selesai, simpan dan kemudian lepaskan dan serahkan pada semesta. Ya, biarkan semesta yang bekerja untuk kalian gitu ya. Oke, itu dengan fixed moon, hold your vision. Lalu kemudian mari kita lihat dari Animal Spirit Oracle, kira-kira Animal Spirit apa yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita Virgo terutama. Let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, let's play the deck. Virgo, kalian mendapatkan Bison Spirit Abundance. Ya, saya bacakan. Sacred Buffalo, cloak me in your wisdom. Keep me warm to the storm of life. Fill my life with goodness. Teach me the way of gratitude and prayer. Ya, kembali lagi ya. Di sini ya, Seven of Wands. Lalu kemudian The Magician gitu ya. Dengan adanya energi Buffalo Abundance di sini ya. Jadi Buffalo yang suci, kerbau yang suci ya. Selimuti saya dengan kebijaksanaan. Buat saya tetap hangat di tengah-tengah badai kehidupan. Isi kehidupan saya dengan kebaikan. Ajari saya jalan-jalan berterima kasih dan bersyukur melalui berdoa. Ya, intinya di situ kita diminta untuk afirmasi, bersyukur gitu ya. Kembali lagi Seven of Wands di sini, hold your vision, lalu kemudian Magician, manifestasi gitu ya. Apa yang menjadi vision kalian gitu, apa yang ada di pikiran kalian tuangkan dalam bentuk kreatif yang sifatnya meditatif dan manifesting gitu ya, manifestor gitu ya. Itu ya teman-teman Virgo ya. Oke, sekian pesan-pesan dari saya dan semesta ya teman-teman Virgo. Terima kasih sudah berkunjung. Terima kasih atas like, subscribe, dan komennya. Sampai jumpa di bacaan Virgo yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran Virgo. Salam satu semesta. Terima kasih.